Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Laura Tambun. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita Baron Sakender yang sudah saya baca dan sudah saya buat jurnalnya dan sudah saya buat resensinya, dan di sini saya akan menceritakan kembali dengan bahasa saya sendiri. Judul bukunya adalah Baron Sakender, pengarangnya Agung Dwi E, penerbitnya Perpusnas Press, dan tahun terbitnya adalah 2020. Sumbernya itu dari Seri Naskah Kuno Nusantara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pengarang bacanya Bu Siti Rukmanah, SS atau Tim Literasi Sekolah. Kawit Paru adalah seorang bangsawan kaya raya yang berasal dari Spanyol. Dia mempunyai banyak sekali kapal dagang, banyak istri, dan mempunyai istana yang sangat megah. Tetapi di balik semua pencapaian dan kepunyaan dia ini, ada satu hal yang sangat memprihatinkan, yaitu dia tidak mempunyai keturunan. Sudah banyak sekali cara yang dia coba. Salah satunya adalah dia menikahi 12 istri dan dia tetap tidak mempunyai keturunan. Dan dia sudah sering sekali berdoa dan melakukan tirakat untuk mendapatkan keturunan. Antara semuanya, ada istri yang paling muda bernama Ken Manikara. Seorang perempuan cantik sekali. Dia berasal dari Suwarnatwipa. Nah, karena kecantikan dari Ken Manikara ini, istri yang lain tuh ada rasa cemburu dan rasa iri nih sama Ken Manikara. Kan istri-istri yang lain itu meracuni Baron Kawit Paru supaya Baron Kawit Paru itu bisa mandul, terus bisa nyalahin si Ken Manikara ini, terus biar nuduh si Ken Manikara ini sebagai penyihir atau suatu kutukan. Sejak saat itu, Ken Manikara atau yang biasa disebutnya Manikara, itu dia dijauhkan di istana. Setelah bertirakat 999 malam, Kawit Paru akhirnya mendapatkan petunjuk di dalam mimpinya. Paru harus pergi ke Gunung Rasamala untuk bertemu pertapa sakti yang bernama Begawan Mintuna. Mintuna ini adalah pertapa sakti yang membuat Kawit Paru nanti akan bisa mendapatkan anak. Setelah mendapat petunjuk dari mimpinya itu, tidak berlama-lama Kawit Paru langsung pergi berlayar bersama dengan armadanya. Pergi dengan semangat dan dengan penuh harapan. Walau banyak sekali cobaan dan saat perjalanan itu sangat amat banyak memakan korban. Sampainya di Gunung Rasamala, dia ketemu dengan Begawan Mintuna. Nah, jadi Begawan Mintuna ini menyarankan Kawit Paru untuk memberikan mangga ajaib dan diberikan ke 12 istrinya itu secara adil, dan mangga itulah yang nanti akan membuat si istri Kawit Paru ini bisa hamil. Tapi itu nggak diberi secara cuma-cuma. Jadi nanti setelah ada istrinya yang hamil, ada dan mengeluarkan anak pertama, nah anak pertama itu akan tinggal bersama Begawan Mintuna di Gunung Rasamala. Kawit Paru di situ setuju aja tuh tanpa banyak berpikir karena dia terlalu berharap dengan keturunannya. Setelah sampai di rumah, dia langsung membagikan mangga tersebut ke ke-12 istrinya itu. Tapi cuman sedikit istrinya yang memakan mangga tersebut. Hanya istri keduanya yang bernama Sukesi yang menghabiskan mangga itu secara utuh. Kemudian lahir Baron Sakender, anak yang dinantikan menjadi anak satria dan pemberani, juga anak yang gagah. Baron Sakender berlanjut hingga ia kemudian bertemu dengan Panembahan Senapati, Raja Mataram di Jawa. Walau Sakender memiliki kesaktian yang sangat amat luar biasa dan telah mengalahkan banyak sekali musuh yang ada di Eropa, ia tidak mampu menaklukkan Senapati. Akhirnya Sakender mengabdi di Kerajaan Mataram sebagai juru taman. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada kekurangan.
Sekian dari saya Kezia Laura Tambun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.